Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan ngebahas tentang keputusan taktis. Sebelum kita ngebahas tentang keputusan taktis itu apa, kita perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Mary Risa Ramawati dengan NPM 2118163 sebagai moderator. Oke, perkenalkan nama saya Hikmatus Saada dengan NPM 0221181127. Andrea Fisya, NPM 0221180082. Nama saya Indah Kurniati, NPM 0221181185. Keputusan taktis. Pengambilan keputusan taktis terdiri atas pemilihan di antara berbagai alternatif dengan hasil yang langsung atau biasa disebut dengan jangka pendek atau terbatas atau yang biasa kita sebut dengan berskala kecil, namun mempunyai konsekuensi dalam jangka panjang. Nah, tujuan pengambilan keputusan taktis sendiri adalah memilih strategi alternatif sehingga keunggulan bersaing jangka panjang dapat tercapai, serta mendukung tujuan keseluruhan meskipun tujuan langsungnya berjangka panjang atau terbatas. Jenis-jenis keputusan. Yang pertama, mengevaluasi alternatif dari membeli pemasok dari luar atau membuat sendiri. Yang kedua, menerima atau menolak pesanan khusus. Yang ketiga, menentukan apakah akan menjual atau memproses lebih lanjut. Yang keempat, mempertahankan, memperluas, menutup, atau menghilangkan suatu fasilitas. Yang kelima, memilih bauran produk. Yang pertama, membuat atau membeli, make or buy. Manajemen secara periodik harus mengevaluasi masa lalu yang berkaitan dengan produksi. Nah, kondisi yang terkait dengan keputusan masa lalu kemungkinan berubah, dan sebagai akibatnya maka dibutuhkan pendekatan yang berbeda. Untuk lebih jelas dan paham, kita bahas contohnya yuk. PT Kuda Terbang selama ini memproduksi komponen yang digunakan dalam salah satu jenis produk printernya. Pada suatu masa, perusahaan akan memproduksi jenis printer baru yang mengakibatkan komponen tersebut tidak digunakan lagi. Akan tetapi, untuk tahun yang akan datang, perusahaan akan tetap harus memproduksi 10.000 unit komponen untuk mendukung permintaan produksi dari printer lama tersebut. Perusahaan ditawari oleh pemasok komponen yang sangat potensial. Pemasok akan membuat komponen sesuai dengan spesifikasi perusahaan dengan harga Rp4.750 per unit. Nah, penawaran ini tampaknya menarik karena kos produksi komponen tersebut sebesar Rp8.200 per unit. Dengan perincian untuk 10.000 unit, sewa peralatan total kos Rp12 juta, total per unit Rp1.200. Penyusutan peralatan total kos sebesar Rp2 juta, total per unit sebesar Rp200. Bahan baku langsung total kos sebesar Rp10 juta, total per unit sebesar Rp1.000. Upah tenaga kerja langsung total kos sebesar Rp20 juta, total per unit sebesar Rp2.000. Overhead variabel total kos sebesar Rp8 juta, total per unit sebesar Rp800. Overhead tetap total kos sebesar Rp30 juta, total per unit sebesar Rp3.000. Dengan kita menghasilkan total sebesar Rp82 juta dari total kos dan total per unit sebesar Rp8.200. Nah, dari contoh soal yang sudah dijelaskan tadi, informasi tambahannya itu adalah pertama, peralatan itu menyewa dari perusahaan sewa, di mana dapat dikembalikan kapan saja tanpa ada denda. Nah, yang kedua itu, informasi tambahan yang kedua itu, di mana satu peralatan itu khusus dibuat untuk perusahaan. Nah, satu peralatan khusus ini belum habis disusutkan akhir tahun, tapi tidak dapat dijual karena peralatan ini dibuat khusus untuk perusahaan tersebut. Nah, informasi yang ketiga itu, perusahaan telah memberi 5.000 unit komponen yang tidak ada alternatif penggunaan lainnya. Nah, informasi yang keempat itu, overhead variable dibebankan ke komponen sebesar 400 per upah tenaga kerja langsung. Nah, informasi yang terakhir itu, overhead tetap dibebankan ke komponen sebesar 30 juta. Nah, keputusan apa sih yang harus diambil oleh PT Kuda Terbang ini? Nah, jika dilihat di dalam slide tersebut, sewa peralatan untuk
membuat itu sebesar 12 juta. Nah, untuk bahan bakunya itu 5 juta dan untuk upah tenaga kerjanya itu 20 juta, sebesar 20 juta. Sedangkan untuk overhead variabelnya itu 8 juta. Nah, untuk biaya alternatif pembuatannya itu kalau ditotalin itu jumlah total cost relevannya itu ada sebesar 45 juta. Nah, sedangkan untuk membeli dari pemasok dari luar itu total dari komponennya itu sebesar 56 juta, di mana 56 juta itu dari harga beli dan upah bagian penerimaan, yaitu upah bagian penerimaan 8 juta dan harga belinya itu 47 juta 500. Nah, sedangkan untuk cost diferensialnya itu sewa peralatan sebesar 12 juta, bahan baku langsungnya itu 5 juta dan upah tenaga kerja langsungnya itu 8 juta 20 juta, dan untuk overhead variabelnya itu 8 juta, sedangkan untuk harga belinya itu 47 juta 500 dan untuk upah bagian penerimaan itu 8 juta 500. Nah, kalau ditotalin itu cost difference-nya itu maka terdapat perbedaan sebesar 11 juta. Nah, jika ditunjukin dari si analisis perhitungan tersebut, itu menunjukkan bahwa untuk membuat sendiri itu komponennya itu jauh lebih murah 11 juta dibandingkan jika membeli dari pemasok luar. Nah, maka kesimpulannya tawaran dari pemasok luar akan ditolak. Dari banyaknya studi mengindikasikan bahwa beberapa perusahaan melakukan review atau telaah mengenai keputusan memproduksi sendiri atau membeli itu dipengaruhi oleh keputusan yang dengan faktor-faktor finansial maupun non finansial. Faktor-faktornya itu yang harus dipertimbangkan oleh perusahaan dalam mengambil keputusan adalah yang pertama itu mempertimbangkan kualitas, kuantitas, dan keandalan pasokan komponen serta pengetahuan teknis untuk memproduksi komponen tersebut. Kemudian menimbang syarat-syarat untuk jangka pendek maupun jangka panjangnya. Nah, yang kedua itu membandingkan cost untuk memproduksi komponen tersebut dengan cost untuk membeli komponen tersebut. Yang ketiga itu mempertimbangkan alternatif yang lebih menguntungkan, apakah lebih baik membuat daripada membeli atau sebaliknya. Nah, yang keempat itu memperhatikan selisih investasi modal yang diperlukan dan waktu arus kasnya. Nah, yang terakhir itu mengadaptasi tindakan yang konsisten dengan kebijakan perusahaan secara keseluruhan. Reaksi oleh pelanggan dan pemasok sering digunakan pada keputusan ini antara membeli atau membuat. Tahankan atau menghentikan suatu lini sebelum memutuskan untuk mempertahankan atau menghentikan suatu lini produk, manajemen itu harus menjawab pertanyaan yang antara lain itu pertanyaan kayak produk mana sih yang paling menguntungkan, itu yang pertama. Yang kedua itu apakah harga produk tersebut tuh sudah pantas. Yang ketiga itu produk mana yang harus lebih dipromosikan dan dilakukan secara lebih agresif. Dan yang terakhir itu manajer produk mana yang seharusnya diberhentikan atau diberikan penghargaan gitu. Ini ada PT Granit Tile memproduksi 3 jenis produk, yaitu produk A, B, dan C. 3 A, B, dan C. Nah, dari masing-masing produk tersebut totalnya itu untuk produk A sendiri itu totalnya itu untuk produk A sendiri itu 100.000, untuk produk B itu 90.000, dan untuk produk C itu 55.000. Sedangkan untuk total keseluruhan produk, yaitu untuk
produk A, B, C yaitu 245.000. Untuk marginnya dari masing-masing produk itu, untuk produk A 150.000, untuk produk B 230.000, dan untuk produk C itu minus 45.000. Nah, dari total ketiga produk itu, total marginnya adalah 335.000. Untuk cost tetapnya itu total 125.000. Nah, maka total laba operasi dari ketiga produk tersebut adalah 210.000. Nah, di situ tuh perusahaan kayak memutuskan. Nah, di slide tersebut ada contoh dari PT Granit Tile yang dimana dia memproduksi 3 jenis produk, yaitu produk A, B, dan C. Nah, di situ sudah dicantumkan untuk marginnya dan total cost tetapnya. Nah, maka perusahaan mengambil keputusan untuk menghentikan produksi produk C dengan alasan meskipun perusahaan kehilangan margin sebesar 10 juta, tetapi perusahaan lebih memilih untuk menghemat sebesar 45 juta. Nah, maka penjualan produk A dan produk B akan menurun sebesar 10% dan 8%. Nah, 10% dari penjualannya itu untuk produk A yaitu 50 juta dan 8% untuk produk B itu sebesar 64 juta dan untuk produk C adalah sebesar 150 juta. Cost variabel yang berkurang yaitu sebesar 203.400.000, di mana 25 juta itu dari produk A, 38.400.000 dari produk B, dan 140 juta dari produk C. Nah, di situ dalam slide sudah ada tabel-tabel perhitungan atau rincian-rincian perhitungan di mana perbandingan antara produk C yang harus dipertahankan, diberhentikan, dan cost diferensialnya. Maka dari hasil analisis yang dilakukan oleh manajer pemasaran tersebut dapat disimpulkan bahwa lebih menguntungkan untuk mempertahankan produk C dibandingkan memperhentikan produk C. Nah, ini untuk contoh yang jika suatu produk dipertahankan. Nah, yang berikutnya itu dengan contoh soal yang sama, PT Granit Tile mendapatkan masukan dari penyelia produksi, di mana penyelia produksi itu setuju untuk menghentikan produksi produk C. Tapi fasilitas yang menganggurnya itu digunakan untuk memproduksi produk D. Nah, penyelia produksi ini udah menjamin bahwa mesin yang digunakan itu nggak perlu adanya biaya kos tambahan. Nah, untuk hal itu kan manajer perusahaan itu penasaran gimana sih pangsa pasarnya itu untuk si produk D. Nah, namun penurunan dari produk A dan produk B ini tetap sebesar 10% dan 8%. Nah, estimasi pendapatannya itu dari cost atas produk D itu sudah tertera di tabel yang ada di slide. Nah, untuk margin segmennya itu sebesar 5 juta, di mana dari analisis sebelumnya penghentian produk C akan memperoleh margin kontribusi sebesar 60.600.000, sedangkan jika produk C diganti menjadi produk D, terdapat margin kontribusi sebesar 60 juta. Analisis itu untuk mengambil keputusan ini. Nah, untuk berikutnya kan itu ada tabel yang dimana menjabarkan untuk dipertahankan dan untuk digantikan. Nah, serta cost diferensialnya. Maka dapat diambil kesimpulan cost tetap langsung itu menjadi cost tenggelam karena produk D itu menggunakan fasilitas yang digunakan untuk produk C. Berdasarkan analisis tersebut, maka direktur perusahaan mengambil keputusan untuk tetap memproduksi produk C. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai keputusan pesanan khusus atau special order. Cost diferensial sebaiknya dipertimbangkan ketika suatu keputusan melibatkan perubahan dalam keluaran.
Cost diferensial dari penambahan produksi adalah selisih antara cost output sekarang dengan cost keluaran yang direncanakan. Jika kapasitas tersedia, analisis cost diferensial dapat mengindikasikan kemungkinan untuk menjual output tambahan dengan harga di bawah cost rata-rata per unit sekarang. Suatu pesanan khusus seringkali menarik untuk diterima, terutama jika perusahaan beroperasi di bawah kapasitas normal. Berikut penjelasan contoh. Setelah beberapa tahun menjual dan memproduksi pada kapasitas 50.000 unit, PT Melati berencana untuk memproduksi dan menjual 38.000 unit pada tahun ini. Seorang pelanggan potensial menawarkan untuk membeli 7.000 unit dengan harga Rp18.000 per unit, di mana harga normal adalah Rp30.000 per unit. PT Melati juga harus membayar kos komisi sebesar Rp600 per unit jika pesanan khusus ini diterima. Maka apakah penawaran khusus ini akan diterima jika kos per unit sebesar Rp21.250.000 dengan perincian sebagai berikut. Kos bahan baku langsung sebesar Rp9.000, upah tenaga kerja langsung sebesar Rp6.500, overhead variabel sebesar Rp2.000, overhead tetap sebesar Rp3.750. Jika dihadapkan pada masih tersedianya kapasitas produksi, maka pesanan khusus cenderung diterima. Lalu, analisis pada kasus ini, cost overhead tetap tidak diperhitungkan karena merupakan cost tenggelam, sehingga cost relevan per unit adalah sebesar Rp17.500. Analisis cost relevan dari diterima atau ditolaknya penawaran khusus ini dapat dilihat sebagai berikut. Penjualan diterima sebesar Rp126 juta dari perhitungan Rp7.000 kali Rp18.000. Ditolak tidak ada cost diferensial dengan jumlah yang sama. Cost variabel diterima sebesar Rp122.500.000 dari perhitungan Rp7.000 dikali Rp17.500. Ditolak tidak ada cost diferensial sebesar jumlah yang sama. Maka margin kontribusi sebesar Rp3.500.000. Ditolak tidak ada cost diferensial dengan jumlah yang sama. Cost tetap langsung diterima sebesar Rp2.100.000 dari cost komisi. Ditolak tidak ada cost diferensial dengan jumlah yang sama. Maka laba operasi yang dihasilkan sebesar Rp1.400.000. Selanjutnya mengenai menjual atau proses lebih lanjut, sell or process further. Produk gabungan melalui proses yang sama dan kos produksi yang sama hingga titik pisah. Pada titik ini, tiap produk sudah dapat dibedakan. Terkadang produk gabungan dapat dijual saat titik pisah atau diproses lebih lanjut sebelum dijual. Penentuan apakah suatu produk akan dijual saat titik pisah ataukah akan diproses lebih lanjut terlebih dahulu merupakan salah satu keputusan yang penting bagi manajer. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan contoh dari proses menjual atau proses lebih lanjut. Nah, contohnya yaitu PT Segarnya Apel menghasilkan berbagai kualitas apel pada saat dipanen. Kos untuk merawat dan memanen apel sebesar Rp30 juta per ton per tahun. Pada saat panen, apel langsung dikategorikan berdasarkan ukuran dan kematangannya menjadi kualitas A, premium, B, dan C. Dari setiap 2 ton dihasilkan 800 kg kualitas A yang dijual ke supermarket besar dengan harga Rp35.000 per kilogram. Kualitas B dihasilkan 120 kantong yang dijual dengan Rp13.000 per kantong atau 1 kantong sama dengan 5 ons dan kos kantong Rp500 per unit. Dan 600 kg kualitas C diproses menjadi jus apel yang dihasilkan 500 kotak yang dijual dengan harga
Rp 15.000 per kotak atau satu kotak sama dengan 16 on. Kos proses lanjut untuk produk C adalah Rp 5.000 per kilogram. Baru-baru ini, jaringan supermarket meminta perusahaan untuk menyediakan selai apel yang dikemas dalam botol 16 on. Harga yang ditawarkan adalah Rp 19.000 per botol. Untuk keperluan ini, dari penelitian yang dilakukan perusahaan, maka apel kualitas B yang tepat untuk dijadikan selai apel. Kos untuk memproduksi apel menjadi selai sebesar Rp 8.000 per kilogram dan dihasilkan 400 botol. Apakah penawaran jaringan supermarket tersebut diterima? Nah, jawabannya itu, jika apel kualitas B dijual saat titik pisah, perusahaan memperoleh pendapatan bersih sebesar Rp 12.500 per kantong atau Rp 13.000 dikurang Rp 500, sehingga total pendapatan yang diperoleh sebesar Rp 1.500.000 atau Rp 12.500 dikali 120. Sedangkan jika proses menjadi selai, maka total pendapatan sebesar Rp 7.600.000 atau Rp 19.000 dikali 400 botol. Kos inkremental untuk memproses menjadi selai sebesar Rp 4.800.000 atau 8.000 dikali 600, sehingga margin laba jika diproses menjadi selai sebesar Rp 2.800.000 atau 7.600.000 dikurang 4.800 botol. Kos inkremental untuk memproses menjadi selai sebesar Rp 4.800.000 atau 8.000 dikali 600, sehingga margin laba jika diproses menjadi selai sebesar Rp 2.800.000 atau 7.600.000 dikurang 4.800, sehingga margin. Analisis lebih ringkas dan keputusan yang akan diambil disajikan sebagai berikut. Bisa dilihat di contoh tabel berikut. Nah, dari analisis data, maka dapat disimpulkan bahwa kualitas apel B akan diperoleh lebih lanjut menjadi selai karena menghasilkan margin laba yang lebih besar bagi perusahaan. Nah, selanjutnya di sini ada bauran produk atau produk mix. Setiap bauran produk mencerminkan suatu alternatif yang mengandung tingkat laba terkait. Seorang manajer harus memilih alternatif yang akan memaksimalkan total laba karena kos tetap tidak bergantung pada tingkat aktivitas. Maka total kos tetap akan sama pada semua bauran sehingga tidak relevan untuk keputusan. Seorang manajer harus memilih bauran optimal dengan berbagai kendala yang terdapat pada perusahaan. Dengan kata lain, seorang manajer perlu memilih alternatif yang memaksimalkan total margin kontribusi. Ini ada contohnya. PT Quansa memproduksi dua jenis produk X dan Y dengan margin kontribusi per unit masing-masing sebesar Rp 250.000 dan Rp 100.000. Setiap produk dibuat oleh mesin khusus. Perusahaan mempunyai 8 mesin yang secara bersama mempunyai kapasitas 40.000 jam mesin per tahun. Produk X membutuhkan 2 jam mesin, sedangkan produk Y membutuhkan 0,5 jam mesin, dengan asumsi tidak ada kendala lainnya. Berapakah bauran optimal kedua produk tersebut? Nah, jawabannya, produk X dapat diproduksi sebanyak 20.000 unit atau 40.000 jam dibagi 2 jam tiap tahun dengan harga Rp 250.000 per unit, maka total margin kontribusi sebesar Rp 5 juta atau 20.000 dikali Rp 250.000. Sedangkan produk Y dapat diproduksi sebanyak 80.000 unit atau 40.000 jam dibagi 0,5 jam per tahun dengan harga Rp 100.000 per unit,
maka total margin kontribusinya sebesar Rp 8 juta atau 800 dikali Rp 100.000. Nah, dari perhitungan tampak bahwa produk Y menghasilkan margin kontribusi lebih tinggi dibandingkan produk X. Meskipun margin kontribusi per unit produk X adalah 2,5 atau Rp 250.000 dibagi Rp 100.000 kali lebih besar dari margin kontribusi per unit produk Y. Produk yang menghasilkan margin kontribusi tertinggi per jam mesin yang harus dipilih karena kelangkaan dari sumber dayanya. Produk X menghasilkan Rp 125.000 per jam mesin atau Rp 250.000 dibagi 2 jam. Produk Y menghasilkan Rp 200.000 per jam mesin atau Rp 100.000 dibagi 0,5 jam. Jadi, bauran optimalnya adalah 80.000 unit produk Y dan tidak ada untuk produk X. Makasih.